Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelita Masi, NIM 20121044, kelas PGMI 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep sains. Materi dari kelompok 1 sampai kelompok 11. Terima kasih. Gerak dan gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya. Yang pertama, gaya gravitasi bumi. Yang kedua, gaya dorong dan gaya tarik. Macam-macam gaya dalam kehidupan. Pertama, gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Yang kedua, gaya gerak merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Yang ketiga, gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Yang keempat, gaya gravitasi merupakan gaya yang menimbulkan tarikan bumi. Yang kelima, gaya listrik merupakan gaya yang terbentuk pada benda bermuatan listrik. Pengaruh gaya terhadap pertama, gaya mengaruhi benda dia menjadi bergerak. Yang kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Yang kelima, gaya mempengaruhi bentuk benda. Materi dan perubahannya. Pengertian materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Para ilmuwan melakukan klasifikasi materi bertujuan agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yakni perubahan fisika atau perubahan fisis. Yang kedua, dan perubahan kimia atau reaksi kimia. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi padat, mempunyai bentuk yang tetap dan volumenya tetap, cair, mempunyai bentuk sesuai dengan tempatnya dan volumenya tetap, gas, mempunyai bentuk sesuai tempatnya dan volumenya berubah-ubah. Perubahan materi. Wujud materi tidak selalu tetap. Setiap materi yang mendapat perlakuan berbentuk pasti akan berubah, baik wujud maupun bentuknya. Perubahan wujud tersebut dapat berlangsung secara fisika, kimia, atau biologi. Yang pertama, perubahan fisika. Yang kedua, perubahan kimia. Yang ketiga, perubahan biologi. Faktor perubahan sifat materi. Perubahan sifat materi dapat disebabkan dan beberapa faktor, yaitu pembakaran, perkaratan oleh oksigen dan air, pemanasan, pembusukan, pendinginan, dan pembanan tekanan. Usaha, energi, dan gaya. Usaha, energi, daya. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, jadi di setiap titik dilalui gelombang getaran dan getaran tersebut berubah, maka tampak energi getaran yang menambat berhubungan dengan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pengertian bunyi. Bunyi atau suara merupakan salah satu fenomena fisika yang selalu kita alami sehari-hari. Contoh bunyi yang sering kali kita nikmati adalah musik. Musik bisa memberikan inspirasi saat kita sedang belajar, bekerja, atau beraktivitas. Hubungan gelombang bunyi. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang tidak pernah merambat, melainkan bergetar maju mundur tiap saat. Molekul-molekul itu berdasarkan di beberapa tempat sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi, tapi di tempat lain merenggang sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Listrik dan magnet.
Apakah itu listrik? Listrik adalah aliran elektronik dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis menjadi karena ada arus listrik secara dan arus listrik bolak-balik. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya. Pada magnet ada dua kutub yang berlawanan arah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apakah sifat magnet dapat dihilangkan, dibakar, atau diparaskan hingga dibanting-banting, dipukul-pukul? Magnet diletakkan pada kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan misan yang sangat rapat dan di arus listrik bolak-balik. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang tersusun dan mengorbit pada bintang besar seperti matahari akibat gaya gravitasi bintang tersebut. Bintang langit tersebut beragam, akan tetapi beberapa dengannya adalah planet. Pengertian planet adalah benda astronomi yang mengorbit bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk mempunyai gravitasi sendiri, tidak selalu besar untuk menciptakan temonulir dan membersihkan daerah orbitnya yang penuh dengan planet-simal. Ada 8 benda langit yang berada di tata surya, yaitu matahari, planet, komet, asteroid, meteoroid, bintang, bulan, meteor. Keanekaragaman makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Tumbuhan dan proses kehidupannya. Struktur tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Struktur batang, struktur jaringan yang menyusun organ batang, yaitu epidermis, konteks, endodermis, tele. Faktor yang mempengaruhi nespresi tumbuhan. Adapun faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada beberapa faktor yang umumnya dapat mempengaruhi proses fotosintesis berlangsung. Di antaranya sebagai berikut: kadar CO2 di udara, suhu cahaya, lama penyinaran. Hewan dan proses kehidupannya. Struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisme sel hewan membuat serta jenis makanannya. Pada hewan menderita alat pencernaan makanan umumnya masih sederhana, dilakukan secara
fagositosis dan secara intrasel. Sedangkan pada hewan vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna yang dilakukan secara ekstrasel. Sistem respirasi pada hewan invertebrata, sistem pernafasan pada konifere. Sistem respirasi pada hewan vertebrata, respirasi pada Piaces, contoh metamorfosis. Beberapa contoh hewan mengalami metamorfosis sempurna, di antaranya adalah kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, nyamuk, telur, larva, jentik, pupa, nyamuk, katak, telur, berundu aktif, berundu 4 kaki, katak muda, katak dewasa. Sistem dalam kehidupan manusia. Pengertian sistem dalam kehidupan manusia. Pengertian sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem, bagian, komponen, atau apapun baik fisik ataupun non-fisik yang sering berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya dalam melaksanakan kerjasama ini. Setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Macam-macam sistem dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sistem indera, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem oragenital. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.